Cuaca buruk yang terjadi di sejumlah daerah membuat semua jenis harga cabai naik. Cuaca buruk dan curah hujan yang tinggi memicu tanaman cabai di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur mendadak layu dan mengering. Hal ini terjadi karena serangan hama lalat buah menjadikan cabai berlubang sehingga mengalami pembusukan dan kerontokan sebelum masa panen. Masalah ini sebenarnya dapat dijawab dengan membudidayakan cabai dengan cara hidroponik. Salah satu teknik hidroponik yang cocok untuk cabai ialah jenis Dutch Bucket System atau DBS. Hidroponik DBS ini memanfaatkan wadah yang berfungsi sebagai tempat pencakrami akar pada tanaman cabai. Akan tetapi, budidaya dengan hidroponik ini harus dijamin kondisi nutrisi dan pH-nya agar tetap terjaga. Masalah inilah yang akan diangkat sebagai tugas akhir oleh Amelia Sekarsari dan Muhammad Hari Ramadan, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Diponegoro, dengan judul tugas akhir, Sistem Kontrol Hidroponik Dutch Bucket System atau DBS, dan monitoring menggunakan Cloud Web Server. Cara kerja dari sistem akan dijelaskan melalui gambar sebagai berikut. Terdapat wadah berisi air sebagai media tanam dari tanaman cabai. Di dalamnya terdapat satu pompa utama yang akan menyuplai air ke setiap bucket secara terus-menerus. Pada wadah terpasang 3 buah sensor, yaitu sensor nutrisi, suhu, dan pH. Sensor tersebut akan membaca kualitas air berupa nilai ppm, suhu, dan pH yang ada pada wadah. Dengan ketentuan kualitas air yang baik bagi tanaman cabai, yaitu 800 ppm dan pH 6. Pada proyek tugas akhir ini, dilakukan pembagian tugas antara Amelia dan Hari. Amelia mengangkat judul Sistem Kontrol dan Monitoring pH Air pada Hidroponik Dutch Bucket System atau DBS, tanaman cabai menggunakan metode kontrol PI, sementara Hari mengangkat judul Sistem Kontrol dan Monitoring Nutrisi pada Hidroponik Dutch Bucket System, tanaman cabai menggunakan metode kontrol PI. Pada parameter pH, jika hasil pembacaan oleh sensor pH bernilai kurang dari 6, maka pompa pH up akan menyala menyuplai cairan basa KOH ke dalam wadah. Lalu, jika hasil pembacaan bernilai lebih dari 6, maka pompa pH down yang akan menyala menyuplai cairan H3PO4. Selain itu, hasil pembacaan akan dikirim oleh Arduino Uno menuju ISP32. Dari ISP32 akan dikirim ke Cloud Web Server untuk keperluan monitoring. Lalu pada subsistem nutrisi, ketika nilai TDS masih di bawah nilai set point, yaitu 800 ppm, nantinya pompa nutrisi akan menyala untuk menginjeksikan cairan nutrisi ke bak penampungan. Dapat dilihat ppd video berikut. Lalu, suatu ketika nilai TDS sudah melebihi dari set point yang ditentukan, yaitu di atas 800 ppm, maka pompa air yang menginjeksikan air sumur akan menyala untuk menurunkan nilai TDS. Proses ini akan berulang hingga mendapatkan nilai TDS di titik optimalnya, yaitu 800 ppm. Dalam pengendalian nutrisi dan pH digunakan metode kontrol PI, di mana parameter kontrol didapatkan melalui uji respon open loop dari sistem. Pada parameter pH, penalaan parameter kontrol PI menggunakan metode Ziegler-Nichols 1 dan didapatkan hasil sebagai berikut. Lalu pada subsistem nutrisi, pada pengujian parameter pH saat kondisi di bawah set point, didapatkan hasil sebagai berikut. Saat kondisi di atas set point, didapatkan hasil sebagai berikut. Lalu pada subsistem nutrisi di bawah set point dan di atas set point,